Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama Taruna Dewasa Ardianul Dayat dari MTP 3A dengan NIT 20204106. Izin menjelaskan tentang persiapan dinas masinis dan instrumen pada kabin lokomotif. Yang pertama yaitu persiapan dinas masinis terbagi menjadi dua, yaitu pada saat lokomotif dingin dan pada saat berganti di lintas. Yang pertama, pada saat lokomotif dingin yang dilakukan pertama yaitu masinis datang untuk mengambil lokomotif 2 jam sebelum keberangkatan. Yang dilakukan yaitu masinis itu menuju ke KUPT kru untuk melihat papan pengumuman untuk mengetahui apakah di lintas itu terjadi gangguan atau tidak, lalu untuk kaspat itu di lintas terjadi perubahan atau tidak. Untuk selanjutnya masinis itu ke penyelia untuk melihat jadwal dinasan. Untuk dinasannya itu dengan kereta api apa dan dengan siapa untuk pasangannya. Selanjutnya itu masinis mengisi jadwal hadir. Dan selanjutnya masinis itu melakukan cek asesmen kesehatan ke pos kesehatan untuk mengecek yang pertama itu tensi, setelah itu yang kedua mengecek narkoba, dan yang ketiga itu tes psikologi. Dan selanjutnya itu setelah mendapat surat layak dari pos kesehatan, masinis itu menuju ke penyelia lagi untuk menunjukkan surat-suratnya. Dan selanjutnya itu masinis melakukan tunjuk sebut dengan 10 item yang dinilai. Dan yang kedua itu kecakapan masinis dan asisten masinis dengan menunjukkan sertifikat ataupun dengan brevet. Yang ketiga yaitu dengan inventaris pelengkap. Inventaris pelengkap ini biasanya itu untuk arloji masinis dan asisten masinis itu harus sama, dan untuk peluit dan senter itu harus wajib dibawa. Dan yang keempat itu asesmen untuk menyatakan siap dinas. Setelah itu penyelia menerbitkan SPPD layak dinas dan dibawa ke petugas daily check di depo. Selanjutnya masinis dengan petugas daily check melakukan pengecekan rangka luar bagian bawah maupun atas tubuh lokomotif. Bisa untuk mengecek kopler, lampu, dan lain-lain. Setelah melakukan pengecekan bagian luar, masinis melakukan pengecekan ke dalam kabin masinis. Yang dicek yaitu yang pertama gonoko item yang seperti seruling lokomotif, lampu sorot utama, lalu wiper. Setelah terpenuhi, masinis menandatangani T200 atau lembar teknik lokomotif. Yang selanjutnya yaitu melakukan serah terima lokomotif. Setelah itu masinis masuk ke kabin lokomotif untuk mengecek rem statis, lalu cek modulasi, dan setelah itu setelah siap maka masinis siap untuk melakukan lansir. Yang selanjutnya yaitu pada saat berganti di lintas, masinis datang 45 menit sebelum keberangkatan. Dan selanjutnya itu sama dengan pada saat lokomotif dingin, bedanya itu setelah ke KUPT kru tidak ke depo namun langsung ke PAP untuk menerima labka. Dan setelah itu menuju ke peron bagian ujung tempat lokomotif berhenti dan untuk melakukan serah terima. Setelah itu melakukan uji rem statis dan pengecekan inventaris gonoko item dan melakukan cek modulasi ke pusat kendali. Setelah menerima semboyan 40 dan 41 dan berangkat, akan tetapi melakukan rem dinamis terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk instrumen pada kabin lokomotif.
Lokomotif itu biasanya dinyalakan oleh petugas daily check, akan tetapi masinis itu harus mengerti tata cara menyalakan lokomotif dari awal masih kondisi dingin sampai siap untuk dijalankan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pada bagian engine console switch terdapat tombol, antara lain itu terdapat run, interlude, dan start. Untuk menyalakan lokomotif itu digunakan tombol start pada engine console switch. Dan selanjutnya itu perlu untuk menaikkan baterai. Pada sebelah engine console switch terdapat circuit break yang terdiri kurang lebih dari 9 tombol switch yang perlu dinaikkan dari kiri ke kanan. Setelah itu masinis menekan pompa bahan bakar yang akan mengakibatkan bahan bakar terpompa dengan kebutuhan lokomotif tersebut. Di bagian atas circuit breaks terdapat petunjuk kebutuhan bahan bakar seperti tekanan oli yaitu 55 PSI, untuk tekanan pelumasnya yaitu 30 PSI, dan untuk bahan bakar 90 PSI atau sekitar 460 kPa. Setelah standar terpenuhi, masinis bisa menyalakan lokomotif dengan menekan tombol stop. Setelah lokomotif menyala, masinis harus menunggu angin dalam main reservoir terisi sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada bagian meja pelayanan kabin masinis terdapat beberapa skala petunjuk. Yang pertama yaitu main reservoir yang terdiri dari 2 jarum merah dan putih. Untuk merah harus menunjukkan angka 110 sampai 125 PSI atau 7 sampai 8,5 bar. Untuk putih harus menunjukkan angka 70 sampai 75 PSI atau 3,5 sampai 5 bar. Lalu yang kedua yaitu terdapat silinder brake yang terdiri dari 2 jarum juga. Yang pertama merah untuk silinder A bar dalam kondisi normal itu 0. Akan tetapi pada saat pengereman menunjukkan 3 sampai 5 bar atau 0 sampai 70 PSI. Untuk putih yaitu pipa A bar dalam kondisi normal harus 4 sampai 5,5 bar, dan kondisi service brake itu 2,5 bar. Dan yang ketiga yaitu speedometer untuk mengukur kecepatan dari lokomotif. Dan yang terakhir itu terdapat load meter untuk menunjukkan putaran mesin atau tenaga yang dihasilkan saat mengoperasikan throttle atau menambah tenaga pada kondisi normal itu menunjukkan 0 sampai 6 bar. Jika lebih dari 6 bar maka akan hot engine. Untuk pada bagian bawah ini terdapat 3 buah handle. Yang pertama yaitu dynamic brake untuk mengurangi laju dari lokomotif, dan yang kedua yaitu throttle untuk menambah tenaga dari putaran mesin, dan yang ketiga yaitu reservoir untuk menentukan laju arah lokomotif. Misalnya lokomotif itu bergerak ke arah depan maka geser reservoirnya ke arah depan. Berikut adalah klakson lokomotif. Lalu pada bagian ini terdapat rem atas yang merupakan rem rangkaian atau
automatic brake yang digunakan untuk mengerem pada saat membawa rangkaian. Dan untuk yang bawah ini yaitu untuk rem lokomotif atau independent brake yang digunakan untuk lokomotif saat berjalan sendiri. Yang ini itu dapat dilakukan atau digunakan pada saat parkir di stasiun. Lalu terdapat switch in and out pada lokomotif dengan traksi ganda digunakan untuk memilih lokomotif yang digunakan di depan. Jika digunakan switch maka diarahkan ke in. Lalu terdapat tombol tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Untuk tingkapan pemasir ini dilakukan agar lokomotif itu tidak terjadi slip. Dan untuk tingkapan lonceng ini digunakan untuk pengganti semboyan 35 pada saat akan memasuki stasiun. Lalu ini merupakan judgment pedal, yaitu untuk pengaman pada sistem pembaca kinerja masinis dengan cara injak lepas selama interval 50 detik. Jika lebih maka buzzer akan bunyi, dan setelah 5-10 detik jika tidak diinjak maka akan terjadi emergency brake. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.